Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu terima kasih atas waktu yang Ibu sediakan untuk saya mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang kepala sekolah pada SMP LKD di Tawiri, Ibu. Ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, terima kasih Bu ini atas pertanyaannya. Memang selama ini dalam menangani kasus-kasus antara dilema dan apa yang perlu Dilema dan bujukan moral. Kadang-kadang beda-beda tipis seperti itu. Dilema dan bujukan bujukan moral. Dilema di sini kalau kita sebagai sekolah ada memang khusus untuk anak-anak bukan terlalu banyak karena lewat jalur-jalur pengambilan keputusan biasanya kita berembuk lewat wali kelas, itu jalur kita kalau ada masalah misalnya di sekolah kita ambil jalur guru piket kemudian wali kelas kemudian kawal kesiswaan, ya kawal kesiswaan. Kalau sudah tidak lagi, biasanya setiap hari itu kita sebelum pulang sekolah kita evaluasi, refleksi dan evaluasi. Nah di situ kita komunikasi, melihat kasus-kasus di kelas maupun kasus-kasus anak-anak ya di luar kelas. Misalnya contoh seperti itu, kemudian mengidentifikasinya itu per masalah yang mereka hadapi. Yang pertama misalnya kalau anak-anak kenakalannya di kelas, berarti kita akan minta pendapat dari guru-guru kelas waktu kita mengajar. Di seksi silakan mengemukakan pendapat. Kesalahannya itu apa-apa, kemudian kita rampung bersama, kita diskusi sama-sama. Lalu antara bujukan moral ini yang kadang-kadang ada guru juga, ada guru yang jujur ada satu guru yang membuat saya itu sampai-sampai kadang-kadang antara dilema dan bujukan sosial begitu, karena maksudnya tugas utama guru itu kan mengajar, dan kalau guru itu tidak hadir di kelas, maka kita akan bertanya kenapa tidak hadir di kelas. Nah kadang-kadang berkata bahwa mamanya sakit, kalau dilema mamanya sakit, dia harus urus orang tuanya dulu. Terus oke, kita memahami, tapi juga dengan catatan bahwa tugas utama kita kan mengajar, guru di kelas tuh anak-anak bisa sendiri itu, dibiarkan tidak ada guru di kelas itu tidak bisa. Nah ini dilema antara orang tua dan pekerjaan tupoksi guru gitu, dan kita beri bimbingan caranya, tetap pendekatan secara pribadi berulang. Kalau guru itu tetap begitu, kita pendekatan. Nah sampai kita sudah tegur dari yang lemah atau lemah lembut sampai agak sedang keras, yang bisa kita balik cara, putar pikir lagi bagaimana caranya. Kita komunikasi dengan teman guru-guru senior kita, senior khusus waktu kepala sekolah. Kami di sekolah kan tipe kepemimpinan kan kami beta dengan kepala sekolah harus sejalan gitu kan Ibu. Jadi itu disitulah kita bangun komunikasi lagi untuk melihat kasus ini. Bujukan moral tanggung jawab juga ke orang tua yang sakit. Jadi bisa beta baru gurunya rumah dekat dengan sekolah. Jadi kita bilang mungkin ibu bisa bagi waktu antara mengajar dan orang tua. Mungkin sebentar mengajar, dan setelah itu kalau sudah tidak izin mengajar kita izin pulang, karena itu juga pelayanan untuk orang tua. Seperti itu ya. Iya Ibu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kita selama di sekolah, kita punya tipe
dalam pengambilan keputusan kita tidak ambil sendiri, forum diskusi. Ya, belajar banyak di CGT ya, di BN itu. Jadi pengambilan keputusan mereka tidak ambil sendiri, kita diskusi bersama. Itu tadi fungsi refleksi evaluasi itu penting bagi kita sebagai pimpinan. Setiap hari kita evaluasi, jadi tidak menumpuk, tidak membiarkan sampai berlarut, tapi hari itu pas selesai masalah ada kita ambil keputusan, diskusi, kita berdiskusi. Kalau kasus siswa kita diskusi banyak dengan kawan kesiswaan dan pembina OSIS, jalur-jalurnya ke sana gitu. Kalau mengenai lembaga, kita lebih banyak kita dengan wakil kepala sekolah langsung. Kalau mengenai proses belajar kita harus ambil dengan kaur kurikulum. Jadi kita fungsikan juga setiap tahun yang ada. Terus masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, misalnya dalam guru misalnya, kadang juga kita aktif fungsi komunikasi, bangun komunikasi dengan semua guru itu bagus karena kita memang orangnya transparan. Kita mau ya kita ambil bersama tugas tanggung jawab itu. Jadi kebijakan maupun keputusan yang diambil itu bersama. Kadang kita pulang kita pikir terus kita ajukan, baik itu lewat WA grup guru maupun rapat evaluasi maupun rapat tiap hari evaluasi dan triwulan evaluasi. Kita rapat selalu terbuka buat teman-teman sampai di hal-hal kecil, misalnya membuat spanduk pun kita lihat menurut Bapak, kita lemparkan ke grup WA, bagaimana Bapak ini menurut Bapak ini desainnya gimana, ini seperti apa, nanti mereka balas cepat sekali di grup WA. Jadi kita fungsikan semua stakeholder dalam kepemimpinan itu semua ambil alih. Ya gitu Bu Eni. Ya, Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk Ya. mengambil keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti Ya. apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Itu yang dalam pengambilan keputusan? itu yang tadi selalu ada rapat dewan guru, selalu ada evaluasi dewan guru, dan selalu ada ambil keputusan itu berdasarkan musyawarah bersama dengan guru. Prosedurnya seperti itu yang tadi kita katakan Ibu Eni. Kalau ketimbang masalah itu lebih banyak di siswa, kita lebih banyak berbicara dengan siswa, panggil pendekatan dengan mereka di beda ruangan maupun di ruang guru secara umum boleh kita lakukan. Kemudian di meja ruangan boleh. Kalau lebih banyak ke tahu kurikulum proses belajar mengajar tahu, lebih banyak ke komite sekolah atau masyarakat humas. Kemudian lebih banyak ke misalnya dana bot, bendahara. Jadi prosedurnya seperti itu. Kalau ada ini yang kasus ini cerita kasus satu siswa pengambilan keputusan juga ribet. Memang kita belakangan ini lihat dia perkembangan, ikuti perkembangan. Kayak dia sering orang bilang mau habis tapi tidak juga mau, tapi itu kesulitannya kita. Bagaimana kita guru harus berikhlas, orang tua dipanggil. Juga Ibu bisa lupa. Kalau ada masalah orang tua guru kita limpahkan ke kawan siswa, buat surat kita panggil orang tua. Kita bicara dengan mereka. Jadi yang tadinya kayak kita pikir jauh dengan orang tua, kita dekat. Mari Bapak Ibu, beta minta maaf kalau beta panggil tidak bermaksud apa-apa. Tapi ini kasus anak-anak supaya kita lebih terbuka. Beta mau terbuka supaya orang tua juga menilai ketemu bahwa ketemu peduli kepada anak-anak. Jangan pikir anak-anak yang pintar saja kita perhatikan, sedangkan anak-anak yang seperti ini kita abaikan. Tapi kita panggil, mari Bapak Ibu kita bicara. Solusi kita keren ini. Kalau anak sakit kita saran, Bapak harus ke dokter ini, mungkin ya dia punya saraf begini aja gitu. Jadi sampai obat pun kita tanya, buat tuh habis minum ke belum gitu. Ada yang gitu tuh. Kalau ini suap, kalau dia sudah pukul yang kemarin, kenapa pukul, kenapa pukul, ibu dia gangguin. Iya, tapi kan sebenarnya cara seperti itu mana hanya sepihak gitu. Mari kita bicara baik. Tuh, jadi kasus-kasus sampai kepada masalah guru pun kita empat mata sering. Jadi pendekatan empat mata dengan pribadi misalnya, itu tadi dari kaur
Kalau fiksi dan wakil sampai di kepala sekolah itu sudah mulai fiksi, jadi kita ambil keputusan. Iya, baik itu, oke. Ya, itu. Ya, siap. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu ambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau kasus yang selama ini kita ambil itu salah satu contoh kita terima guru IPA itu guru penting di sekolah, dan memang bagi kita sampai saat ini itu dilema. Seperti tadi kasusnya juga, oke, guru itu bilang dia sakit, tapi ada teman guru punya mama bilang dia berjualan di pasar untuk kebutuhan hidupnya. Lalu dia hanya minta izin untuk acara pemakaman teman guru punya istri, sementara tugas di sekolah ada ujian. Jadi sana dia tidak minta izin, dia abaikan. Tapi kita WA pribadi, mari kita coba arahkan, ya, tugas tupoksi ibu kan di sekolah. Oke, kita mengerti kalau susah, kita sangat memahami kalau guru punya keadaan karena terbatas untuk gaji kecil. Kita sangat memahami itu, sampai kita katakan kalau tidak ada campur tidak usah datang karena mereka semua honor, PNS hanya 3, lain dari itu honor lepas. Jadi kalau ada kesibukan tidak, kalau ada mereka di rumah, kalau ada jam mengajar harus suruh ke sekolah itu. Jadi kita pikir datang dulu, selesai itu baru alangkah. Itu dilema, itu kita ternyata sampai saat ini kita dilema dengan guru itu, kita dilema dengan guru itu. Tapi pelan-pelan kita coba, dan sampai tadi kita katakan gini, sudah ibu kalau ibu memang sakit benar, ibu minum obat, istirahat, makan, besok kita lanjut di sekolah. Karena sudah sering dilakukan kesalahan seperti itu, terlambat datang ke sekolah, datang sekolah meminta izin dan tidak seenaknya. Kan kita ada aturan ya, aturan untuk bisa berolahraga. Kasihan kan anak-anak, mereka korban. Kadang-kadang nggak tinggal anak-anak lari ke rumah karena rumahnya dekat sekolah. Ini dilema benar-benar deh bagi kita. Tapi pelan-pelan jadi pendekatan pribadi lebih banyak. Silahkan cerita, silahkan kemukakan, silahkan masalahnya apa, dan kita bisa berikan solusi seperti itu. Antara orang tua, antara pekerjaan, antara jualan atau cari nafkah bagi orang tua, oke. Kan kita hampir katakan bahwa ibu lebih banyak kan di rumah. Ibu mengajar cuma terbatas kelas 7 dengan kelas, ya, satu kelas saja, satu jenjang. Kasihan itu, kasihan anak-anak. Tapi kasihan mamanya, kasihan mereka juga, itu dilema banget dari kita. Tapi kita dengan cara Tuhan tolong supaya kita berdoa minta hikmat supaya kita bisa bagaimana pendekatan terus dengan guru ini. Kalau dari anak-anak untuk sampai saat ini tidak terlalu banyak karena sekolah kita kan kecil, Bu Eni kan? Iya. Terus siswanya sedikit, jadi bisa dikontrol cepat. Iya. Oke. Iya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Dilema etika. Ya, tantangan Ya. Ya, kalau jadi tantangan selama ini terberat banyak tidak terlalu. Karena itu tadi Ibu ini kita kembali dari awal, kita orangnya terbuka, lalu profil dengan semua guru. Jadi kan guru itu sahabat, dan ada hal-hal tertentu mungkin dalam kelembagaan yang tidak semua tahu, tapi beta dengan wakil kepala sekolah, kalau selagi itu umum, beta libatkan semua guru begitu. Bisa bawa diri sebagai pimpinan tanda kutip dan juga sebagai orang tua, mendengar mereka punya keluhan, ya, kemudian mengajak, ya, kita diskusi sama-sama supaya enjoy.
Kadang-kadang kalau kita suka ada emosi gitu terus nanti ujung-ujungnya kita minta maaf supaya ketika kita pulang tidak ada beban. Kita orangnya seperti itu. Jadi untuk hari itu saja. Besok itu udah pilihan lagi gitu ya. Nah, ini. Iya, iya. Sip. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Oke, baik dulu. Yang namanya kepala sekolah pasti punya kepemimpinan dan kejuruan. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Jadi kalau ada masalah dia itu sudah larang, misalnya tanggal sekian terlarang, tapi ibu masih lewat, kita akan tulis dan jadi kalau isinya ada lagi, jadi bilang ibu kita bicara besok ya. Nah nanti kita dapat kita bilang guru ini saya sudah bicara tanggal sekian. Jadwal mungkin tidak paten, mereka tidak lakukan paten, kan tidak setiap hari guru atau anak buat masalah, jadi tidak paten. Jadi pas kalau ada masalah kita tulis di catatan, jadi kita tindak lanjutnya kapan ya, nanti kita bicara. Nah nanti kalau buat kesalahan lagi ini catatan dulu, jadi sudah bikin tanggal berapa, masalahnya apa, solusinya, lalu tindak lanjutnya seperti apa. Memang ada itu ya, seperti itu. Ya, oke Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ibu? Jadi apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam membantu pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama faktor kalau di sekolah gini, teman guru itu jadi sahabat pengambilan keputusan, dan itu tadi kaur-kaur kita fungsikan pembina OSIS, kemudian wakil kepala sekolah itu orang-orang kunci di dalam. Tapi kalau di luar kita sangat tertarik begini, ada satu hamba Tuhan pendeta untuk pengurus komite sekarang, untuk kayak orang yang pemerhati pendidikan karena rumahnya berdekatan dengan sekolah. Jadi kalau ada masalah-masalah itu terus untuk guru sini, saya panggil ibu kepres, Ma Guru. Mari kita bilang, anak-anak ini tadi tuh belanja di sini. Oh iya Pak ya, kita terima kasih. Sampai pada kekurangan guru kok udah menilai gitu. Ma Guru bagaimana yang tadi rapat di komite itu, betul kekurangan guru bagaimana solusi. Jadi sampai bilang untuk istri juga guru, untuk itu bilang Pak betul bagaimana ini cari guru. Kita bilang, ya Pak terima kasih Pak, perhatian sekali ke kita. Jadi itu ada komite yang membantu kita, pengurus komite yang membantu kita khususnya di bidang keagamaan ini, hamba Tuhan ini luar biasa, hampir kayak gerak-gerik kita dipantau oleh mereka langsung, dan itu enak, kita terbuka dengan hamba Tuhan itu, dan mereka ada di dalam pengurus komite, jadi enjoy sekali. Ya. Itu orang-orang Ya, oke Ibu. Baik, ini yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajaran orang yang kita katakan itu, yang kita alami itu, yang pertama keterbukaan dengan semua bawahan. Kemudian kepercayaan, kita selalu memanggil mereka juga perlu didengar, bukan kita otoriter, tidak, kita tidak seperti itu. Syukur kita menjalankan fungsi kita itu transparansi juga dalam semua hal, siswa, guru, sampai di keuangan pun tetap ada keterbukaan. Kita tidak kerja sendiri. Karena kita bilang, lembaga ini kita tidak kuat pikul sendiri. Kalau itu sendiri kita bisa stres juga. Jadi kita pelajaran yang berharga itu keterbukaan, saling percaya. Saking saling percaya itu kadang-kadang guru-guru kadang-kadang tidak ini lagi, tapi itu mari kita sama-sama dudukan perkara itu. Gitu. Kepercayaan, keterbukaan, dan kita mau kejujuran. Ada apa-apa itu langsung hubungi.
kita minta izin, perlu izin. Kalau kita tahu ibu di mana, siswa ibu di mana, siswa ini kenapa tidak masuk sekolah, kita harus kunjungi rumah, wali kelas kita turun langsung. Jadi itu soal kepercayaan, ya, keterbukaan, kejujuran itu kita jujur. Jadi Ya. kita belajar harian. Iya Ibu, iya. Iya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang Ibu sudah sediakan bagi saya mewawancara Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu Tuhan Yeni. berkati Sampai jumpa, Ibu. Sukses selalu. Iya